karakter ya Mbak ya? Ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter dalam konteks pembangunan generasi muda? Pendidikan karakter kaitannya dengan pembangunan Generasi muda. generasi muda ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan karakter itu merupakan usaha saja yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai atau karakter yang baik kepada anak ya Mbak. Kalau dikaitkan dengan pembentukan karakter generasi muda, itu merupakan salah satu usaha supaya generasi muda nanti mereka menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak-anak yang bermoral, menjadi anak-anak yang sanggup menghadapi tantangan zaman. Mengapa pendidikan karakter dianggap penting untuk membentuk generasi muda yang berintegritas? Seperti kita tahu bersama ya Pak, generasi kita sekarang kan ada di zaman mindset katanya ya. Nah, kira yang seperti ini kan banyak pengaruh-pengaruh, misalnya melalui medsos, kemudian pengaruh asing yang sudah masuk ke kita. Pentingnya pendidikan karakter untuk apa? Salah satunya adalah membentengi itu sebagai bentengnya yang nanti pada akhirnya seperti saya sampaikan di awal tadi, supaya generasi muda nanti bisa menjadi anak-anak yang berkualitas, bermoral, sanggup menghadapi tantangan yang ada. Kemudian mereka juga bisa memfilter seandainya ada pengaruh-pengaruh dari luar yang kurang baik. Apa saja nilai-nilai karakter yang sebaiknya ditanamkan kepada pelajar di sekolah? Nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada pelajar itu kalau di sekolah itu penanaman nilai karakternya kan dalam kebiasaan ya Pak. Adapun apa saja yang ditanamkan di antaranya mulai tanggung jawab, disiplin, mandiri, sopan santun, taat beribadah, saling menghargai, dan masih banyak lainnya Pak. Menurut Kirasi, bagaimana peran keluarga dalam mendukung pendidikan karakter? Peran keluarga dalam mendukung pendidikan karakter. Seperti kita ketahui bersama ya Mbak, karakter itu terbentuk kan dari pertama dari keluarga, kemudian dari lingkungan. Keluarga itu merupakan madrasah yang pertama Mbak. Yang pertama, bagaimana orang tua nanti menanamkan karakter kepada anaknya. Karena apa? Anak-anak itu kan pertama itu yang karakter yang mereka dapati dari orang tuanya melalui pemodelan atau contoh. Jadi saya kira peran keluarga dalam menentukan pendidikan karakter itu sangat penting. Sekali lagi karena karakter itu terbentuk yang pertama dari keluarga, kemudian berikutnya baru dipengaruhi oleh lingkungannya. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah saat ini? Tantangan terbesar ada dua Mbak. Yang pertama itu pengaruh medsos. Kemudian yang kedua seperti dibahas tadi, ini peran dari keluarga. Mengapa medsos? Ini salah satu contohnya ya Mbak. Ini maaf ya, bila saya bilang ya, anjay. Itu kan sering marah ya Mbak ya di anak-anak. Sebenarnya anjay itu kan bentuk dari kata-kata yang tidak baik loh, atau istilahnya umpatan. Tapi karena di medsos merupakan hal yang biasa dan anak-anak belum paham itu, akhirnya mereka juga sering menyampaikan itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tadi yaitu peran dari keluarga. Peran dari keluarga ini kan sejauh apa sekolah itu mengusahakan, tapi kalau tidak didukung dari peran orang tua dan di rumah, itu ya hasilnya tidak bisa maksimal. Contohnya ya Mbak, kita menyampaikan, kita sering itu pengalaman Mbak, ini pengalaman. Ketika anak itu mengumpat atau dalam bahasa Jawanya misalnya itu ya Mbak, kita tanya, kamu dapat kata-kata itu dari mana? Kalau seandainya ada, kita akan langsung mengerti. Saya tanya, kamu dapat dari mana? Di rumah. Oh, memang di rumah ada ya, di rumah ada Bu. Nah itu sangat tentunya seperti itu. Anak-anak kalau tidak ada dukungan dari keluarga,
tidak ada contoh yang baik dari keluarga, seberapa usaha sekolah untuk menanamkan karakter yang baik, nanti hasilnya juga tetap kurang maksimal. Apa tujuan utama dari pendidikan karakter dalam membangun integritas pada generasi muda? Tujuan utama pendidikan karakter dalam membangun integritas Pada generasi muda. ya, seperti kita baca awal tadi ya Mbak. Tujuan utama pendidikan karakter itu nanti kenapa untuk membentuk generasi muda nanti menjadi anak-anak yang berkualitas, bisa menghadapi tantangan zaman, bisa menghadapi tantangan hidupnya juga. Karena anak-anak sekarang Mbak, itu kalau dalam bahasa Jawanya gampang sekali itu Mbak, gampang sekali itu ya. Ketika dia ada rintangan sedikit, ketika dia ada gesekan sedikit, ketika dia ada tantangan sedikit, dia sudah mudah menyerah. Jadi salah satunya ya ini. Apa dampak dari kurangnya pendidikan karakter terhadap perilaku pelajar? Kurangnya Dampak dari kurangnya pendidikan karakter pada perilaku dampak kurangnya pendidikan karakter ada perilaku pelajar. Seperti kita ketahui bersama ya, kadang-kadang kan anak-anak kasus kenalan narkoba, kemudian kalau tidak sesuatu adegan taliban itu dan lain-lain itu, kemudian pulangnya sopan santun juga kepada orang tua, kemudian mungkin anak-anak itu yang mudah menyerah, kemudian anak-anak juga jiwa kompetisinya itu rendah sekali. Jadi nanti kalau dampaknya tidak ada pendidikan karakter itu nanti generasi muda yang berkualitas, bermoral dan sanggup menghadapi tantangan kehidupannya itu nanti tidak akan terwujud. Apa saja contoh keberhasilan penerapan pendidikan karakter? Contoh keberhasilan penerapan pendidikan karakter. Contoh keberhasilan penerapan pendidikan karakter di sekolah. Anak-anak menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang taat ibadah, menjadi anak-anak yang punya empati besar, menjadi anak-anak yang menghargai perbedaan. Apa peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter? Peran pemerintah ya Mbak ya. Kalau pendidikan itu secara umum itu nanti akan berhasil ketika 3 pilar Mbak. 3 pilar itu pemerintah, kemudian sekolah dan keluarga. Untuk keluarga tadi kan kita sudah bahas di depan ya. Sekarang peran pemerintah itu salah satunya adalah regulasi. Regulasi itu atau kebijakan, nanti yang memberikan kebijakan. Kemudian yang kedua, peran pemerintah yang bisa dilakukan di antaranya nanti pendidikan karakter itu dimasukkan dalam kurikulum nasionalnya. Kemudian apalagi mungkin pemerintah bisa mengapresiasi mungkin guru-guru yang punya prestasi dalam penanaman pendidikan karakter. Itu mungkin Mbak. Lalu, apa dampak negatif jika generasi muda tidak mendapatkan pendidikan karakter yang Dampak dari dampak negatif dari kurangnya pendidikan karakter? dampak negatif dari kurangnya pendidikan karakter tadi sebenarnya sudah kita bahas. Seperti sekarang ini pergaulan seperti ini, kita ada di era di zamannya ya. Kalau pendidikan karakter tidak dilaksanakan, kita akan terjerumus pada pergaulan bebas, mungkin narkoba juga, mungkin tawuran juga. Mungkin dia tidak sadar dengan masa depannya karena tidak tahu tujuan hidupnya bagaimana. Kemudian lalu mungkin tidak ada saling menghargai perbedaan, tidak menghormati, dan dampaknya saya kira nanti ya banyak anak-anak muda. Baik Bu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
Dari wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam membangun generasi muda yang berintegritas. Hal ini karena karakter yang kuat membentuk individu yang memiliki nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesabaran, empati, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan karakter adalah kunci untuk membangun generasi muda yang berintegritas.